Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Rioha Sport. Kemarin salah satu komisaris PT LIB, Asep Saputra, mengatakan musim depan katanya kalau ada klub Liga 1, 2, 3, dan 4 pindah-pindah klub alias nggak punya home base atau nggak punya kandang tetap, dan akan dikurangin poin katanya, dan juga klub-klub yang nggak punya lisensi pun akan dikurangin poin. Gimana ya? Ntar dulu nih, aneh kok nggak percaya ya sama omongan orang LIB. Ada alasannya loh kenapa kami nggak percaya. Pertama, kenapa kami kok nggak percaya ya sama omongannya LIB? Musim ini kan udah diterapin tuh aturannya kayak gini juga, tapi kok nggak dijalanin juga tuh sama LIB? Contoh di Liga 1 aja, BR Super League deh, ada beberapa tim yang pindah-pindah kandang tapi kok nggak ada tuh pengurangan poin. Salah satu contoh mungkin kayak apa ya, Persija lawan PSBS itu di mana? Di Manahan ya. Persija lawan Kediri di mana? Di Manahan ya. Persija lawan Persib di mana? Samarinda ya. Oh, kalau kata Asep sih itu nggak apa-apa katanya dipindah-pindah kayak gitu. Itu kan karena force major katanya, alias kondisi darurat. Karena kalau ke Persija itu nggak masalah, kata waktu lawan PSBS kenapa dipindahin ke Solo, karena rumput JIS masih diperbaiki dan GBK dipakai konser, kata dia gitu. Terus lawan Kediri kenapa dipindahin ke Manahan, karena waktu itu JIS lagi diperbaiki juga dan GBK dipakai timnas. Lalu kenapa lawan Persib dipindahin Samarinda, itu karena apa ya, kata dia, ada hal yang di luar kendali ya, grip jaya maksudnya. Oke lah, kita pura-pura percaya aja lah dengan omongan LIB. Lalu bagaimana dengan laga PSIM lawan Persija yang tiba-tiba dipindahin ke Bali? Apakah itu force major juga? Oh iya, itu force major juga. Karena kan kepolisian Jogja nggak berikan izin tuh main di Jogja gitu. Makanya kami nangkapnya gini loh, kalau klub pindah-pindah markas dari yang didaftarin itu nggak boleh, tapi kalau LIB yang mindahin boleh gitu. Ya kalau gitu ya sama aja bohong, karena kan orang-orang LIB dan orang-orang PSSI kebanyakannya orang-orang klub. Ya keenakan orang-orang klub yang ada di PSSI dan LIB dong, mereka mindahin kandang seenaknya tapi tanpa ada pengurangan poin. Ya iyalah, karena kan LIB yang nyuruh, meskipun orang LIB orang klub juga gitu. Kan nggak masuk akal, bukan apa? Kayak apa ya, pinter-pinter bodoh. Lalu soal lisensi katanya nih, di Liga 3, 4, dan 2 itu banyak klub yang akan dikurangin poin karena mereka nggak punya lisensi, atau sampai akhir kompetisi mereka nggak punya lisensi juga. Ntar dulu nih, ini lisensi apaan dulu nih? Lisensi PSSI apa lisensi AFC? Kalau lisensi PSSI, mereka nggak punya lisensi PSSI, kenapa boleh ikutan liga? Saya balik nanya sama LIB, kenapa sebuah klub yang nggak punya lisensi PSSI boleh ikutan liga? Bukankah liga ini diselenggarakan oleh PSSI? Kenapa klub yang nggak punya lisensi PSSI boleh ikutan liga? Aneh? Iya aneh, artinya ada sesuatu dong agar klub tersebut bisa ikutan kompetisi. Kan mereka nggak punya lisensi PSSI, artinya nggak terdaftar dong di PSSI. Kenapa boleh ikutan kompetisi? Kalau sekarang LIB mengurangin poin karena mereka nggak punya lisensi PSSI, kenapa diizinin ikutan liga? Kan itu pertanyaannya kalau dibalik. Bagaimana dengan lisensi AFC? Oke, lisensi AFC itu kan khusus untuk klub-klub Liga 1 loh ya. Tapi ternyata dari 18 klub Liga 1 musim ini cuma 8 yang lolos otomatis lisensi AFC. Sisanya itu lolos tapi dengan bersyarat. Di sini pun kami agak gimana ya? Agak bertanya-tanya, bukan masalah siapa yang lolos langsung atau enggak. Cuman pertanyaan kami, kenapa kok bisa lolos dengan hal-hal yang terjadi selama liga ini? Kan yang lolos itu Borneo, Dewa, Persebaya, Kediri, Persib, Persita, Persija, dan PSM. Ada yang aneh nggak? Secara kasat mata sih nggak ada yang aneh, tapi secara dalam satu kompetisi ada yang aneh. Ada beberapa tim dari 8 tim ini yang terkena masalah tunggakan gaji. Kok bisa lolos lisensi AFC langsung sementara klub ini nunggak gaji? Itu yang kami herankan. Ternyata setelah kami teliti, peraturannya diubah lagi cuy. Setelah kami baca perubahan yang baru, tim-tim yang nggak lolos lisensi AFC secara otomatis, pertama, sertifikasi kepelatihan. Maksudnya pelatihnya ini kadang nggak punya sertifikat, atau mungkin lisensi pelatihnya ini nggak sesuai dengan apa aturan liga ya. Makanya mereka nggak dapat lisensi lolos karena pakai pelatih yang nggak sesuai regulasi. Lah kenapa diizinin melatih kalau emang nggak sesuai regulasi?
Itu kan pertanyaannya kami balik juga. Sebagai operator, kenapa mengizinkan pelatih tersebut melatih klub kalau memang nggak punya lisensi yang sesuai? Kedua, katanya klub itu nggak punya direktur teknik. Lah kalau nggak punya direktur teknik, kenapa diizinkan ikut juga? Kan seperti itu. Artinya ada ya apa ya? Main belakang lah ya. Udahlah bolehin aja, ntar baru di akhir kompetisi kita potong gitu. Kemudian soal infrastruktur, katanya kalau klub yang nggak punya markas itu kan akan dikurangin poin. Ternyata diubah lagi, bukan soal nggak punya markas, tapi mereka mendaftarkan markas atau mereka mendaftarkan stadion, tapi stadionnya nggak komplit. Ya kalau begitu mah gampang dong. Pengen lolos lisensi AFC ya klub daftarin aja klub orang yang fasilitasnya bagus, otomatis lolos lisensi kan. Yang ketiga soal finansial, kirain mah klub-klub yang punya utang atau nunggak gaji nggak bakalan lolos lisensi. Ternyata bukan itu, Bu, dirubah lagi cuy. Ternyata yang disebut finansial itu bukan masalah klub tersebut nunggak gaji atau punya utang. Ternyata cuma telat laporin data keuangannya dia. Nah gimana sekarang, percaya nggak dengan apa yang saya pernah bilang? Nggak akan pernah maju, nggak akan pernah jadi liga profesional Liga Indonesia itu. Karena ya ini di sini aja udah plan di awal liga bilangnya anu, tiba-tiba di akhir liga bilangnya anu lagi. Tergantung siapa yang mesen, siapa yang ngasih duit gitu. Kan di awal liga kita sama-sama dengar kencang banget tuh katanya di meeting, katanya klub yang nunggak gaji, klub yang punya utang akan dikurangin poin. Tiba-tiba ternyata yang nunggak gaji dan punya utang tim yang dimiliki sama petinggi PSSI dan LIB, jiper juga kan, dirubah lagi kan aturannya. Jadi gini loh, kami tuh sekarang kalau ngelihat atau mendengar ucapan dari operator maupun dari federasi ya, kami cuma bisa bilang, masa sih cius mi apa? Waduh wes ya gede lah, ngising sabakul. Oke, lanjut aja kita ke pertransferan. Yang pertama, Muhammad Toha, kapten dari Persita Tangerang resmi ya berseragam DPMM di Brunei ya musim depan. Tapi sayang banget, DPMM resmi melepas Ramadan Sananta. Nah, selama di DPMM, Ramadan Sananta itu mencatatkan 27 kali penampilan dengan cetak 4 gol dan 2 assist. Oke, ini menarik nih. Akan kemana nih Ramadan Sananta? Kalau kami pribadi ditanya, akan kemana Ramadan Sananta selanjutnya? Hasil investigasi kami, silahkan boleh percaya atau enggak. Ini kan hasil investigasi aja. Sananta 60%-nya itu akan berseragam Persebaya. 20% akan berseragam Persija, 15% akan berseragam PSM Makassar, dan 5% sisanya ke klub lain. Ya, kita tunggu kebenarannya. Apakah benar ke Persebaya? Yang kedua, striker Persib asal Spanyol Sergio Castel resmi kabarnya akan berpisah dengan Persib di akhir kompetisi ini. Ya, Persib itu memang nggak akan memperpanjang kontrak dari Sergio Castel. Nah, ada dua klub yang jadi tujuan Sergio Castel. Yang pertama klub asal Siprus, yang kedua Persik Kediri. Kalau kami ditanya akan kemana Sergio Castel, sejauh ini dari pantauan kami dan informasi yang kami dapat, Sergio Castel udah deal dengan Persik Kediri. Yang ketiga dari Persebaya. Nah, Persebaya kabarnya dikabarkan terpantau dalam informasi yang kami dapat dan juga pemantauan kami udah lakukan negosiasi dan katanya sih udah deal nih dengan 2 striker untuk musim depan. Striker ini kabarnya sih ya akan menjadi amunisi dari 11 amunisi bahan asing. Berarti 11 asing, berarti 11-11-nya musim ini dilepas semua dong. Ya nggak tahu juga, katanya sih begitu. Musim depan Persebaya itu ngejar juara ya. Jadi 11 pemain asingnya katanya akan baru semua. Nah, 2 diantaranya, yang pertama adalah Alex Martin dari Dewa United, yang kedua adalah Miguel Pereira, ini dari Liga 2 Portugal. Jadi ya itu, mungkin Persebaya musim depan tuh akan apa ya, membangun dinasti baru dengan sejumlah pemain-pemain yang dirasa memang satu visi dengan apa ya, Bernardo Tavares, karena lokal tuh ada Sananta juga sih dan beberapa pemain lain ya. Ya udah, silahkan bersaing aja dengan Persija, sama-sama udah mesen juara. Kalau Persija kan mesen juara buat ulang tahun Jakarta 500 tahun nih. Nah, Persebaya mesen juaranya itu buat sebelum 100 tahun, katanya Persebaya ini pengen juara lagi. Ya udah, silakan saja. Yang pertama saya sangat sekali untuk menjadi
ikut sekalian di sini. Yang keempat dari Persija Jakarta. Persija ini dikabarkan lagi negosiasi dengan pelatih asal Montenegro Božidar Bandović untuk menggantikan posisi Maurizio Sousa musim depan. Tapi Persija pun harus bersaing dengan klub asal Thailand Port FC yang juga mengincar Bandović. Ya wajar sih. Kenapa Bandović ini diperebutkan? Karena dalam riwayatnya hampir dimanapun Bandović ini melatih pasti hadirkan trofi. Nah pertanyaannya siapa yang akan mendapatkan Bandović? Kalau feeling kami sih tetap Port FC ya yang dapatkan Bandović. Kenapa? Karena Port FC ini keuangannya lebih sehat. Lalu juga ranking Liga Thailand pun lebih tinggi dibandingkan Liga Indonesia. Apalagi Port FC akan main di Asia. Sementara Persija masih tanda tanya. Persija sendiri kabarnya cuma akan mempertahankan 3 pemain asing dari 11 pemain asing yang ada sekarang. Dan 8 diantaranya berarti akan dicoret semua oleh Persija. Kalau tebakan kami, 3 pemain asing yang akan dipertahankan itu adalah Alano, Fabio, dan juga Aladin. Nah Persija saat ini lagi ngebut nih buat nyari pemain-pemain untuk mengisi 8 pemain asing yang dicoret musim depan. Salah satunya di lini tengah. Persija dikabarkan sudah tengah negosiasi dengan gelandang asal Portugal mantan pemain AS Roma, Sergio Oliveira. Nah Sergio Oliveira ini gelandang asal Portugal, 33 tahun, 181 cm dengan harga cukup mahal, 13,91 miliar yang saat ini tanpa klub. Nah klub terakhirnya adalah Sport Recife di Liga 2 Brazil. CV-nya sih cukup mentereng ya. Pernah di AS Roma, FC Porto, Olympiakos, dan Galatasaray. Ya kita lihat nanti aja. Benar nggak nih si Oliveira ini akan jadi kejutan yang mengejutkan Jackmania dan juga sepak bola Indonesia. Mantan AS Roma loh. Kita ke Persib Bandung. Kemarin sih banyak banget yang tanya kami di DM nih soal postingan yang satu ini dengan pertanyaan yang hampir sama. Bang, bener nggak rumor ini katanya? Ya bener sih. Apa yang salah coba dengan postingan ini? Kan nggak ada yang salah dengan postingan ini. Karena di postingan ini kan ditulis rumor transfer. Bener dong. Kalau tulisannya don't deal atau resmi baru kami bilang nggak bener. Ya kalau rumor mah ya sah-sah aja, siapa aja boleh posting kok kalau tulisannya masih rumor. Lalu siapa sih Hidemasa Morita ini dan juga apakah benar dia akan ke Persib? Hidemasa Morita adalah gelandang timnas Jepang yang saat ini main di Sporting Lisbon, Portugal. Nah, tapi kalau ditanya apakah mungkin Persib datangkan Hidemasa Morita? Ya bisa aja sih, cuma kalau untuk seukuran Liga Indonesia agak nggak masuk akmal. Kenapa demikian? Yang pertama itu nggak masuk akal, kenapa? Harganya ini apa ya? Kemahalan buat ukuran Liga Indonesia. 156,43 miliar itu bisa ngegaji seluruh pemain dalam satu skuad ya. Satu tim itu selama 2 bulan lebih, 3 bulanan bahkan. 156,43 miliar. Ini mah 1 tahun juga bisa bayar gaji pemain satu klub nih. Yang kedua, kenapa kami bilang agak nggak masuk akal kalau ke Persib? Karena di era Boyan Hodak pakai pemain Jepang, kayaknya nggak akan pernah ada pemain Jepang deh di era Hodak. Yang ketiga, kenapa kami bilang nggak masuk akal kalau ke Persib? Karena setahu kami dari informasi yang kami telusuri, Morita ini lagi negosiasi dengan klub asal Inggris Leeds United. Tapi klub raksasa Spanyol Real Madrid pun kabarnya tertarik sama Morita. Terus yang ke Persib siapa bang? Ini banyak banget nih, sering banget kami jumpai di kolom komentar soal tanya, bang siapa tuh pemain asing yang akan ke Persib? Terus yang ke Persib siapa bang? Kalau si Anu nggak ke Persib, terus siapa yang ke Persib? Selalu itu pertanyaannya. Berarti mereka itu nggak nyimak apa yang pernah kami sampaikan di video-video kami. Padahal kami itu udah berkali-kali bilang soal Persib, soal transfernya. Tunggu hasil musim ini. Kalau Persib juara musim ini, ya nama-nama yang akan diambil Persib musim depan bakalan di luar prediksi. Karena kami pun pernah bahas, pernah bikin video dan bilang Persib itu lagi menyeleksi sekitar 20 pemain. Itu untuk asing aja, belum lokalnya. Dan kita pun nggak tahu akan berapa pemain yang diambil Persib dan siapa aja. Yang pasti Persib lagi menyeleksi. Kok masih nanya lagi aja?
Ya kalau rumor sih kalian tinggal buka-buka sosmed aja, udah beredar bertebaran di sosmed nama-nama pemain yang dirumorkan ke Persib. Ada si DB, Aimen Hussein, Patrick Robson, Koya Yuruki, David Biroshi, ada juga Andrea Tristansa, ada Grigor Moraes dan lain-lain. Itu untuk asing. Kalau lokal yang bertebaran rumor-rumor di media sosial ada Ole Romeni, Joy Pelupesi, Asnawi, Dava Salman, Ragnar Oratmangun, Ahmad Maulana Sarip, dan lain-lain. Tapi kan kita sebagai penonton, sebagai orang luar, nggak ada yang tahu pasti siapa yang akan dipilih sama Persib. Karena yang tahu itu ya cuma pihak Persib itu sendiri. Intinya kalau kami pribadi ya, kalau tebakan kami dari 11 pemain asing Persib musim ini itu cuma satu yang akan dipertahankan. Itu tebakan lo ya. Ini cuma tebakan lo ya. Dari 11 pemain asing Persib musim ini kemungkinan cuma satu yang dipertahankan. Siapa dia? Andrew Jung. Kami cuma nebak lo ya, cuma feeling aja. Jangan bilang kami ini dukun lah, ini channel dukun nih, apalah itulah. Karena mungkin tebakan kami musim lalu benar. Kami kan musim lalu juga tebak seluruh pemain asing Persib akan dilepas semua dan ternyata benar. Ya itu cuma kebetulan aja kali ya. Dan musim ini pun ya ini cuma prediksi, tebakan kami aja. Dari 11 pemain asing musim ini cuma Andrew Jung menurut kami yang akan dipertahankan. Kenapa kami nebak cuman Andrew Jung yang akan dipertahankan? Selain kontraknya yang paling panjang yakni sampai 2027, Andrew Jung juga asal Prancis. Sementara Persib lagi ada kerjasama dengan pihak Prancis. Lah kalau ada kerjasama dengan Prancis, kenapa Kurzawa dilepas? Lah dari awal juga kami udah bilang Kurzawa direkrut Persib itu cuma buat branding, cuma buat bisnis. Persib melepas Kurzawa dan musim depan Persib pun akan datangin lagi satu lagi pemain bintang dunia buat branding alias buat bisnis. Yang kami tahu dan belum tahu juga sosoknya siapa, tapi yang pasti kabarnya sih dia akan lebih terkenal dibandingkan Kurzawa. Tapi kan itu cuma info. Bagaimana dengan Ole Romeni dan Joy Pelupesi yang santer banget dari musim kemarin sampai sekarang pun baru-baru ini pun lagi ya santer lagi katanya akan ke Persib. Kalau Ole dan Joy kami nggak mau ngomong terlalu banyak lagi, takutnya kayak musim kemarin gagal lagi ya. Meskipun setahu kami info yang kami dapat dari sana dari pihak Persib ya katanya sih Ole dan Joy ini udah setuju gabung Persib musim depan. Tapi apa benar atau enggaknya ya kita pun nggak tahu. Kan segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola. Kalau sekarang mereka bilang setuju, tiba-tiba kayak musim kemarin ngebatalin lagi, kan kami juga yang dihujat. Intinya sekarang tuh kami bilang Ole dan Joy itu udah setuju, udah sepakat gabung Persib musim depan. Tapi itu baru setuju secara lisan, belum tanda tangan. Dan kalau belum tanda tangan, semuanya bisa berubah kayak musim kemarin, musim ini. Makanya jangan lagi nanti ada di kolom komentar yang tanya, Bang bener nggak itu katanya si Grigor Moraes ke Persib? Lah kami kan udah sebutin tadi si Grigor Moraes pun ada masuk dalam daftar pemain yang sedang diseleksi sama Persib. Kok nanya lagi? Atau jangan sampai di kolom komentar ada yang bertanya, emang siapa sih Bang Grigor Moraes? Ya ampun, berarti dia nggak nyimak sama sekali bola ya. Grigor Moraes kan pernah ngelawan Persib, dia tuh striker dari Selangor FC yang main kemarin di ACL 2 ngelawan Persib. Intinya kalau di Persib sekarang itu ya sebelum liga berakhir, mau itu CR7, mau itu Lionel Messi, mau itu Mbappe sekalipun, kalau masih tulisannya rumor, sah-sah saja, silakan saja. Mau bilang seluruh pemain bintang dunia akan ke Persib pun sah-sah saja, silakan saja. Namanya juga rumor, nikmatin aja rumornya, gitu aja kok repot. Catch me if I fall.